Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gu Shen Wang. Salah satu penjaga menanyakan kepada Suhan, kenapa kau memiliki begitu banyak poin kontribusi, dan bagaimana kamu mendapatkannya, tanyanya kepada Suhan. Suhan memberitahu bahwa gurunya Li Kai-san lah yang sudah memberinya. Kedua penjaga itu akhirnya paham. Ternyata begitu, mengikuti guru Li, tingkat kematiannya sangat tinggi, tapi di saat yang sama hadiahnya besar. Kau memiliki keberanian, ucap kedua penjaga itu. Suhan kemudian menanyakan apakah dia boleh masuk, namun mereka menahan dulu Suhan untuk masuk. Dia mengatakan, tunggu, terakhir kali kau menggunakan ruang energi, menyebabkan seluruh operasi ruang energi terganggu. Grup Hongya secara khusus meminta kami, kalau kau datang lagi, kami harus melapor terlebih dahulu, ucapnya kepada Suhan dan menelpon grup Hongya. Beberapa saat kemudian, tibalah perwakilan dari grup Hongya. Siapa Suhan? Keluar biar aku lihat, ucapnya, dengan gaya menyeramkan. Suhan yang melihatnya berpikir, bagaimana bisa orang ini sangat mirip dengan si gendut Hong di kehidupanku yang sebelumnya. Namun Suhan berpikir itu salah, bukankah ini sedikit lebih kecil dan muda, dibandingkan si gendut Hong, pikir Suhan. Kemudian salah satu penjaga memberitahu Suhan bahwa ini adalah kepala grup Hongya, namanya Tuan Pang. Dia adalah dewa kekayaan di Universitas Qingbei. Banyak proyek sangat mahal di Universitas Qingbei. Tuan Pang adalah pemilik grup Hongya, dan mendukung seluruh operasi, ucapnya memberitahu Suhan. Kemudian Tuan Pang melihat Suhan, dia mengatakan, apa kau menggunakan ruang energi terakhir kali? Apa kau tahu berapa banyak nilai ruang energi? Berikan uangnya cepat, ucapnya meminta ganti rugi kepada Suhan. Suhan yang mendengarnya kesal, gendut Hong, kau berani meminta uang dariku? Suhan berpikir, bahwa di kehidupan sebelumnya di medan perang surga, gendut Hong adalah pebisnis yang sukses, yang bisa memakan seluruh ras. Dibandingkan dengan Master Meng yang ahli dalam menjual berita, si gendut ini tidak takut apapun. Dengan dasar tidak mengancam kemanusiaan, tapi semuanya dijual, dan memiliki kepercayaan dari 10.000 ras. Entah itu musuh atau teman, tidak memperdulikan apapun tentang bisnis yang dilakukan si gendut ini. Ada perkataan di medan perang, dua tentara bertarung, jangan membunuh si gendut Huang. Tuan Pang yang mendengar jawaban dari Suhan agak kesal, karena menurutnya, teman kecil ini sangat berani memanggil Tuan Pang seperti itu. Mungkinkah kau anak dari keluarga kultivator dengan latar belakang yang dalam? Tanyanya kepada Suhan. Suhan kemudian memberitahu Tuan Pang, gendut Hong, aku tidak perlu datang ke tempat ini meskipun seluruh ruang energi dioperasikan oleh grup Hongya. Tapi bagaimanapun, ini milik Qingbei. Selama aku tidak melanggar aturan, aku masih bisa berlatih, ucap Suhan. Mendengar perkataan dari Suhan, Tuan Pang langsung mendekati Suhan dan merayunya. Teman kecil, jangan khawatir, aku tidak mengatakan aku untuk berlatih. Memang benar kalau kau berlatih sekali, dan ruang energi jadi cacat selama setengah bulan. Bagaimana menurutmu tentang ini? Kau datang untuk berlatih di masa depan. Aku akan membangun tim elit untukmu, khusus untukmu. Dengan cara ini tidak akan ada kemacetan dalam ruang energi, ucap Tuan Pang memberikan penawaran. Suhan yang mendengarnya sudah paham apa yang dimaksudkan oleh Tuan Pang, dia kemudian menanyakan apa yang harus kuberikan? Guru Pang mengatakan, teman kecil sangat pintar, kau tahu segalanya. Terakhir kali di pertarungan murid baru, arai 5 bintang yang kau gunakan sangat hebat. Suhan berpikir, bahwa ras iblis yang mengamuk akhir-akhir ini, aku ingin menggunakannya untuk berurusan dengan ras iblis, ucap Tuan Pang meminta Suhan menyerahkan formula arainya. Mendengar hal itu, Suhan menyetujuinya dan mengatakan bahwa itu bisa. Suhan berpikir bahwa arai 5 bintang adalah arai dasar, meskipun efeknya sangat bagus. Aku memiliki ratusan arai yang mirip di sini, dan tentu saja itu bukan hal besar. Selain itu, bahkan jika si gendut ini ingin menghasilkan dengan arai seperti ini. Tapi setelah semua itu, ini juga untuk menghadapi ras iblis, pikir Suhan mempertimbangkan tawaran Tuan Pang. Tuan Pang tersenyum, dia mengatakan, teman kecil, aku kagum pada seseorang sepertimu, ucapnya mencapai kesepakatan dengan Suhan.
Tuan Pang dengan senyuman liciknya berpikir, Suhan ini pasti dari keluarga kultivator kuno, tidak hanya dia memberikan satu set array yang kuat. Kalau dilihat, formasi di dunia spiritual, ini adalah barang tingkat tinggi, bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Suhan akhirnya berhasil memasuki ruang energi setelah mendapat kesepakatan dengan Tuan Pang. Suhan yang berada di ruang kultivasi menyebutkan bahwa dengan dasar kultivasinya saat ini di periode Jiedan, aku akan berlatih di sini selama 10 jam. Meskipun itu tidak akan mencapai akhir dari tahap Jiedan, ini tidak akan lebih buruk. Setelah itu dia memulai penyerapan energinya, dia kemudian berpikir. Berdasarkan kehidupannya yang sebelumnya, kebangkitan Reiki di tahap menengah adalah permulaan, dan bencana yang sesungguhnya bagi kemanusiaan akan datang. Aku harus bisa dengan cepat memasuki tahap Lian Shen Qi, lalu aku bisa menggunakan banyak kekuatan sihir, pikir Suhan. Guru Pang yang mengawasi Suhan sangat kesal, karena Suhan telah menghabiskan energi dari ruang energi Universitas Qingbei. Tuan Pang menyebutkan bahwa ruang energi habis dengan cepat, murid biasa menyerap aura semacam ini, dia pasti akan meledak dan mati, orang ini monster. Tetapi di tingkat ini, ruang energi sudah pasti akan dikosongi lagi oleh dia. Aku tidak tahu apa transaksi ini rugi atau untung, sebut Tuan Pang agak cemas. 10 jam kemudian, Suhan telah menyelesaikan penyerapannya dan keluar dari ruang kultivasi. Dia berpikir bahwa dirinya hampir menerobos pada tahap akhir Jiedan. Tapi sayang sekali poin kontribusinya tidak cukup, pikirnya. Suhan kemudian akan pergi keluar, namun dicegah oleh Tuan Pang untuk menunggunya dahulu. Suhan yang dipanggil menanyakan, ada keperluan apa dengannya. Tuan Pang menanyakan kepada Suhan apa dia tidak tertarik berbisnis lagi. Suhan yang mendapatkan tawaran itu menanyakan, apakah dia bisa mendapatkan poin kontribusi? Tuan Pang mengatakan tentu saja bisa, karena banyak orang yang tidak tahu faktanya, sistem poin kontribusi awalnya dikembangkan oleh grup Hongya. Karena itu, menyelesaikan masalah grup Hongya akan diberikan poin kontribusi. Suhan yang mendengar tawaran tersebut sangat tertarik, dan meminta Tuan Pang untuk segera memberitahu detailnya kepada dirinya. Namun Tuan Pang menyebutkan bahwa itu masih rahasia, aku akan mendatangimu dalam 3 hari, dan memberimu tugas spesifik. Jangan khawatir, hadiahnya sudah pasti sangat dermawan, ucap Tuan Pang. Beberapa saat kemudian, terlihat Suhan sedang berjalan sendirian, namun ada 2 bayangan yang sedang mengikutinya. Terlihat seorang dengan kepala pelontos langsung menyerangnya, Suhan kemudian menyadari hal itu. Dan terlihatlah 2 orang itu, Suhan berpikir, siapa sebenarnya punya keberanian untuk menyerangnya. Salah satu orang memberikan komando untuk langsung menyerang Suhan, dan keluarlah ledakan yang cukup kuat akibat serangan 2 orang itu. Suhan berhasil menghindari serangan yang dilakukan oleh pihak musuh. Suhan akhirnya menyadari bahwa orang-orang makhluk basal akhirnya muncul. Kemudian salah satu orang itu mengajak Suhan untuk segera ikut dengannya. Suhan yang diajaknya mengatakan, ini adalah akademi, dan kau berani muncul terang-terangan, apa kau tidak takut terbunuh? Atau kau hanyalah umpan yang dikirim oleh makhluk basal? Tanya Suhan. Mereka mengatakan bahwa kekuatan makhluk basal bukanlah sesuatu yang bisa kau bayangkan. Bahkan grup Hongya jauh lebih rendah dari makhluk basal. Suhan, orang yang tahu masalah di Junjie, kau hanya perlu memberitahukan di mana pohon 9 mistis berada. Dan bekerja sama dengan kami, makhluk basal bisa memberi kamu keuntungan yang tidak terbayangkan, ucap mereka memberikan penawaran kepada Suhan. Kepada Suhan menyebutkan, apa Jian Yuanying menyuruh kalian datang? Katakan pada Pak Tua Siulu untuk berhenti berkonspirasi dan lakukan sesuatu yang berbeda. Dan cepat atau lambat, apa yang dia katakan akan mendapatkan balasnya, ucap Suhan. Suhan berpikir, bahwa memperhitungkan berdasarkan titik waktu. Jiang Yuanying, salah satu pemimpin makhluk basal, sedang bereksperimen dengan raksasa kuno. Ini akan mengarah menuju kehancuran beberapa kota di masa depan. Kalau ada kesempatan, kita harus menghancurkan makhluk basal untuk menghindari tragedi kemanusiaan. Di waktu yang sama, ini juga menghasilkan banyak manfaat. Anak buah makhluk basal langsung marah, bajingan kecil, tidak tahu terima kasih, sudah diundang, kalau begitu jangan salahkan kami karena kasar, ucapnya langsung menyerang Suhan.
Salah satu temannya mengatakan untuk segera menangkap Suhan. Dia kemudian mengeluarkan sebuah alat dari lengan tangannya, dan keluarlah sebuah jaring. Mereka mengeluarkan jebakan pertamanya untuk menangkap Suhan. Mereka menyebutkan Suhan mau lari kemana, karena mereka yakin, jaring itu berhasil menangkapnya. Suhan melihatnya bahwa jaring itu siap menangkapnya. Anggota makhluk basal mengatakan, Master Jiang tahu kalau kamu punya banyak trik. Tapi ini bisa menangkap. Ini adalah jaring yang dibuat dengan pabrik api besi antar ras. Bisa mengunci pernafasanmu secara otomatis, dan menangkapmu, kau tidak bisa kabur, ujar anak buah basal. Kemudian Suhan mengeluarkan kapak Hongmen miliknya. Suhan menyebutkan bahwa jaring yang dibuat untuknya sangat tepat. Kalau begitu mari lihatin, ucap Suhan berhasil menghancurkan jaring yang digunakan para makhluk basal untuk menangkap Suhan. Mereka berdua sangat terkejut, karena Suhan berhasil lolos dari jebakan mereka. Suhan kemudian melompat dan langsung mengayunkan kapak Hongmen-nya. Suhan menyebutkan bahwa sekarang adalah giliran mereka berdua. Serangan dari milik Suhan, berhasil melukai para musuh yang menyerang dia. Salah satu temannya sudah terkena serangan dari Suhan. Dia kemudian mengeluarkan senjata lainnya. Dia mengatakan, meskipun Presiden Jiang sudah bersiap, dia masih meremehkanmu. Karena aku tidak bisa membawamu hidup-hidup, lebih baik aku membawakan mayatmu, ucapnya, kemudian langsung menyiapkan basoka dengan peluru yang cukup besar. Kemudian dia langsung menembakkan senjata tersebut ke arah Suhan. Serangan bom nuklir, ucapnya langsung mengebom Suhan. Musuh tersebut yakin bisa mengalahkan Suhan, karena menurut pendengarannya, Suhan memiliki fisik yang kuat. Dan bom nuklir kecil ini sudah cukup untuk meratakan Universitas Qingbei dengan tanah. Aku harap kau tidak mengecewakanku, mati tanpa meninggalkan abu, ucapnya yakin berhasil membunuh Suhan. Terlihat misil tersebut sudah mengarah kepada Suhan. Dia kemudian mengeluarkan token miliknya. Tak lama, kemudian keluarlah kekuatan dari token tersebut, dan terbukalah portal dimensi dari Jingxi Dongtian, sehingga misil tersebut lari ke dunia yang berbeda. Otomatis, senjata nuklir itu berhasil digagalkan oleh Suhan. Suhan berpikir, bahwa ruang di Jingxi Dongtian sangat besar, dan tidak ada banyak makhluk di dalamnya. Ledakan bom nuklir hanya memiliki efek yang kecil, pikir Suhan. Musuh yang melihat serangannya berhasil digagalkan sangat terkejut dengan hal itu. Dia mengatakan apa ini yang sebenarnya terjadi. Kemudian sekarang adalah giliran Suhan untuk melakukan serangan balik kepada para musuhnya. Dengan sekali serangan, Suhan berhasil menebas musuhnya, hingga terbelah menjadi dua. Terlihat mereka adalah para robot buatan dari makhluk basal. Suhan yang melihatnya menyebutkan, bahwa penelitian makhluk basal semakin radikal. Orang yang sebelumnya setengah manusia setengah mesin. Sekarang kedua orang ini hampir sepenuhnya robot, dengan kulit manusia. Setelah berhasil mengalahkan musuhnya, Suhan hendak pergi meninggalkan para robot itu. Namun, tak lama berselang, keluarlah sebuah mesin yang memperlihatkan seseorang. Dia adalah Jiang Yuaning. Dia memanggil Suhan, dan mengatakan bahwa ini merupakan pertemuan mereka untuk yang pertama kalinya. Dan memperkenalkan bahwa dia adalah Jiang Yuaning. Melihat muncul bosnya, Suhan mengatakan kalau mereka benar-benar ingin membunuhnya, atau menculiknya, kau tidak seharusnya mengirim umpan yang bisa dibuang kapan saja. Apa yang kau inginkan? Tanya Suhan. Jiang Yuaning mengatakan, tidak, kau salah, aku tidak mengikatmu. Aku hanya tidak menyangka, kau berkembang sangat cepat. Mengirim seseorang yang kuat, aku takut akan mengganggu senior di Qingbei. Itulah kenapa kau bisa kabur lagi, jelas Jiang Yuaning. Suhan yang mendengarnya menanyakan, jadi kenapa kau bicara padaku? Suhan berpikir bahwa Jiang Yuaning kalau dia tidak jahat pada manusia, dia sudah menjadi tokoh yang dianggap mencengangkan. Terutama pembunuh raksasa yang dikembangkan oleh makhluk basal nantinya. Bangsawan immortal pernah dijebak hingga mati, pikir Suhan. Jiang Yuaning kemudian menyebutkan bahwa dia ingin membuat kesepakatan dengan Suhan. Suhan yang mendengarnya menduga bahwa itu berita tentang pohon mistis. Namun dia mengatakan bahwa bukan itu, meskipun Jiang Yuaning penasaran dengan legenda, namun dia tidak perlu mendapatkannya. Karena yang menginginkan itu adalah anggota-anggota makhluk basal tingkat tinggi lainnya.
Kemudian Suhan memberikan tebakan keduanya, "Kalau begitu kau mengejar bunga dunia," ujar Suhan. Dengan senyuman, Jiang Yuanying mengatakan, bahwa teman kecilnya sangat pintar, "Kau memikirkan semua itu. Aku tahu, kau mendapatkan kartu jin bunga dunia, dan kau memiliki izin untuk memasuki bunga dunia. Dan aku ingin kau mengirim koordinat populasi bunga dunia padaku setelah kau masuk." Jelas Jiang Yuanying mengatakan tujuannya. Suhan mengatakan bahwa dia bisa mengirimkannya padamu. "Apa yang aku dapatkan?" tanya Suhan. Suhan berpikir bahwa Jiang Yuanying di kehidupan sebelumnya memasuki bunga dunia ketika sudah terbuka, dengan kata lain kalau aku menolak dia, pada akhirnya dia akan menemukan cara untuk memasuki dunia itu. Lebih baik untuk mengambil kesempatan itu, pikir Suhan.